Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya Allah senantiasa terlimpah curahkan kepadanya, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada siapapun termasuk kita di dalamnya, yakni orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai datangnya hari kiamat. Amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterima suatu amal ibadah yakni ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba, yakni mengikuti metode tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini khatib akan bawakan permasalahan tentang ikhlas. Ikhlas adalah suatu sifat yang teramat tinggi dan suatu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan hanya di hati orang-orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar beribadah hanya kepadanya, yaitu dengan ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perbedaan
antara orang mukmin dengan orang munafik antara lain adalah pada hatinya. Sebagai contoh, orang mukmin melakukan sholat dan orang munafik pun melakukan sholat, namun niat yang membedakannya. Orang mukmin berusaha ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, sedangkan orang munafik ria dengan sholatnya di hadapan manusia. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa kha'iduhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ilal ajaz wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentukmu dan tidak juga rupamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada jiwa, pada hatimu. Ikhlas merupakan salah satu syarat untuk diterimanya suatu amal. Sehingga demikian pentingnya kedudukan ikhlas ini dalam kehidupan, maka wajib bagi kita, bagi setiap muslim untuk memahami dengan benar makna dan pengertian ikhlas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun pengertian ikhlas, maka para ulama berbeda redaksi mengabarkannya. Antara lain telah berkata Yakub, orang ikhlas adalah orang yang dapat merahasiakan kebaikannya sebagaimana ia merahasiakan keburukannya. Barang siapa mengaku dirinya ikhlas, ia belum ikhlas, ia masih membutuhkan keikhlasan. Ikhlas itu amal yang tidak disaksikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diminta atau dinilai oleh makhluknya. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada tingkatan keikhlasan dalam beramal. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila seseorang memaksudkan ibadahnya untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka ia mendapatkan balasan pahala yang sempurna dan amal yang diterima. Apabila seorang memaksudkan ibadahnya untuk sesuatu yang lain, maka di sini kata beliau ada uraiannya yang dapat dirinci ada 3 macam golongan. Golongan pertama, seorang bermaksud untuk takarrub
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya dan untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Tentu saja hal ini menjatuhkan amalnya dan ini termasuk perbuatan syirik. Di dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal yang dia menyekutukan selain aku di dalamnya bersamaku, maka aku meninggalkannya dan dia tetap dalam sekutunya. Kemudian golongan yang kedua, ibadahnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan duniawi, seperti mengharapkan kedudukan dan harta, tanpa memaksudkannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal semacam ini menjadi sirna dan tidak dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas kerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perbedaan antara golongan pertama dan kedua, kalau golongan pertama bermaksud agar mendapatkan sanjungan dari orang lain dalam ibadahnya, sedang golongan kedua tidak bermaksud agar dia disanjung sebagai ahli ibadah kepada Allah, namun yang dia inginkan adalah kehidupan dunia beserta perhiasannya. Kemudian golongan yang ketiga, seseorang memaksudkan ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan sekaligus untuk tujuan duniawi yang bisa diperolehnya. Seperti dia bermaksud membersihkan badan di samping berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan wudu atau mandi, atau ia mendirikan salat sambil melatih badan atau berolahraga. Contoh lain, ia berpuasa berniat untuk menguruskan badan dan untuk tujuan kesehatan. Semua ini dapat mengurangi balasan keikhlasan. Andai kata yang lebih banyak adalah niat ibadah, maka dia kehilangan balasan pahala yang sempurna dari amalnya. Tetapi hal itu tidak menyeretnya kepada dosa. Apabila yang lebih banyak adalah niat bukan untuk ibadah, maka dia tidak memperoleh balasan dari Allah di akhirat, tetapi balasannya hanya diperoleh di dunia saja. Bahkan dikhawatirkan hal itu akan menyeretnya kepada dosa. Sebab dia menjadikan ibadah yang mestinya merupakan tujuan paling tinggi sebagai sarana untuk mendapatkan keduniaan yang nilainya sedikit dan rendah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصرف عن الغلا والبلاء والوباء والزنا والربا والبغاء والسدائد والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين